Jumlah korban meninggal akibat wabah virus corona terus meningkat. Komisi Nasional Kesehatan Cina menyebut hingga Selasa waktu setempat sudah 1.016 orang meninggal di Cina daratan. Tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Presiden Jokowi mengumumkan kasus positif virus corona pertama di Indonesia. Nah, pertanyaannya, mungkinkah ada korban-korban lain yang belum terdeteksi hingga... Wabah virus corona yang penyebarannya kian masif dan sulit dikendalikan membuat banyak pemerintah akhirnya mengambil keputusan untuk melockdown. Y la sangre, Dios mío lindo. Mire, Dios mío lindo, cómo lo... ¡Oiga, llévense en eso! De la mañana, por favor, miren cómo lo tengo. Pernah makan berapa hari? Nggak makan? 2 hari, Om. Cuma di sini mau diam aja. Cuma gitu. diam aja sampai saya sedih ya. Abah juga sabar ya, Ma. Ambil nasi terus gitu. Di rumah kehabisan beras sampai kami pinjam beras ke tetangga. Kebetulan selama yang di suruh lockdown kemarin, ayah saya juga nggak kerja, suami saya juga nggak kerja, cuma diam di rumah. Sedangkan kami beras juga beli semua. Terakhir memang udah nggak ada kali berani-beraniin diri. Kenalkan, ia Rina, remaja berusia 16 tahun yang mengalami kelumpuhan sejak 5 tahun terakhir. Dan setelah kedua orang tuanya meninggal, Rina diasuh oleh bibinya yang bekerja sebagai buruh cuci. Namun lihatlah, senyum sumringah tak pernah lepas dari wajahnya. Siang ini kami bawakan untuknya makan siang dan susu. Dalam sekejap, Rina meneguk habis susunya. Rina seneng nggak banyak orang yang datang ke sini, terus suka kasih susu, terus suka kasih makan, suka bawain makanan. Seneng nggak, sayang? Iya, Seneng. Sudah 2 tahun ini teman-teman dari Food Bank of Indonesia atau FOI menyalurkan makan siang dan susu untuk Rina. Setidaknya hal ini bisa meringankan beban Rina dan keluarga. Kami kembali menyusuri gang-gang sempit di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebuah pemandangan kontras di kawasan elit ibu kota. Kemegahan Jakarta berdampingan dengan pemukiman padat dan sesak. Sendiri bekerja sebagai apa? Saya buang sampah, kalau habis subuh saya buang sampah. Tahu udah buang sampah, aku ngepel di tempat orang. Oke, Ibu, ini kan teman-teman dari Food Bank Indonesia FOI sering datang ke sini kasih makanan. Ibu gimana? Seneng nggak sih? Seneng, saya terima kasih banyak. Itu rezeki dari Allah juga. Tak henti-hentinya Nenek Kastina mengucapkan terima kasih atas makan siang dan susu untuk cucunya hari ini. Tengoklah, sumber kebahagiaan bagi orang lain datang dari sebuah hal sederhana yang kerap dianggap sepele. Oh, ini dia. Oke. Gerakan membagi makanan kepada mereka yang membutuhkan ini tak lepas dari buah pikir Hendro Utomo dan rekan-rekannya di Food Bank of Indonesia. Sekarang gini Mbak, di Indonesia itu ada 19,7 orang kelaparan gitu. 19,7 juta. Dan Indonesia ranking ketiga setelah Laos dan Myanmar. Ranking ketiga ya? Untuk kalau indeks kelaparan global, kita itu masuk serius, level serius. Wow. Yang emergency itu di Afrika. Dan kita serius. Dan Kita itu nggak bisa serius. dipandang sebelah mata. Enggak bisa, iya, karena 30% orang kelaparan di ASEAN itu adanya di sini. Memang angkanya terus turun gitu ya, tapi tetap tinggi.
2 tahun berjalan, melalui program Mentari Bangsaku, FOI menyalurkan donasi susu, roti, dan berbagai makanan lain dari beberapa perusahaan kepada lebih dari 6.500 anak di Jakarta dan sekitarnya. Ya, yang kita masuk di Jakarta Utara itu pertama kali masuk, dan di situ ada model yang sangat baik. Kolaborasi antara masyarakat, RT RW, dan puskesmas. Oke. Itu tempatnya di Kalibaru. Itu pertama kali kita lakukan di 3 RW. Setiap RW kita dirikan pos gizi, kemudian sekarang udah di 7 RW dengan 9 pos gizi. FOI menerima segala bentuk donasi baik bahan mentah maupun makanan layak konsumsi dari donatur perorangan maupun perusahaan. Seminggu 2 kali, Food Bank of Indonesia ini biasa menyalurkan makanan-makanan ini kepada 38 orang yang membutuhkan, mulai dari lansia, bahkan anak-anak berkebutuhan khusus. Bahan baku dari masakan ini diperoleh dari para donatur yang peduli dan diolah dengan memperhitungkan kecukupan gizi. Bagi kita yang masih terbiasa membuang makanan, rasanya ini menjadi sebuah tamparan keras. Saatnya kita lebih peka terhadap lingkungan di sekitar kita dan berbagi dengan sesama. Miladia Rahma, Jakarta.